Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahtadi bihil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul ma'nan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi wa akhiruz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Eko Nopianto selaku DKM Syariah yang sama-sama kita hormati, Bapak RW Sodikin dan para pengurus RT atau ketua RT yang saya juga hormati, hadirin hadirat Ibu sekalian yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin adikku sekalian yang saya cintai, tentu patut bersyukur kepada Allah. Ramadan tahun lalu kita sudah melaksanakan, insya Allah tentu mendapatkan ampunan, baik ampunan dari puasanya, ampunan dari sholat tarawihnya, ampunan dari istighfarnya. Dan tidak terasa tahun ini kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang tujuannya hampir sama, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib rasanya kita bersyukur kepada Allah, kita masih hidup, diberikan kesempatan untuk beribadah sebanyak dan sebaik mungkin di bulan Ramadan tahun ini. Amin, Allahumma amin. Tidak banyak waktu karena sudah jam 8 lewat 10. Ceramah juga nggak tega ini Maya. Orang isanya setengah 8. Tapi karena ini pertama, biasanya kalaupun tausiah 2 jam juga nggak masalah ya Pak Eko ya. Biasanya begitu. Baik, sebagai syarat mungkin kan di perjumpaan pertama, tentu kita calon shoimin was shoimat, calon hamba Allah yang ingin menjalankan puasa esok hari dan seterusnya sampai 1 bulan penuh, mendambakan yang namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena memang bulan Ramadan, nama lain daripada Ramadan adalah Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Rahmah atau bulan kasih sayang? Menjadi hamba Allah atau beribadah kepada Allah itu tak mudah. Sekalipun secara logika gampang, mudah, dan tidak menggunakan atau membutuhkan waktu yang lama, faktanya beribadah nyembah Allah itu berat. Betul tidak? Ya, contoh sholat 5 waktu. Yang awalnya Allah perintahkan 50 waktu,
ketika ditegur oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, ma fardhahu Allahu alaika ummatika," umat atau apa, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu. Ketika Rasul Mi'raj turun ke langit ke-6, hendak turun ke bumi, Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu wahai Muhammad? Rasul menjawab, salat 50 waktu, khamsina salatan. Nabi Musa kaget. Wahai Muhammad, 50 waktu untuk umatmu itu angel. Ngerti angel ora? Hah? Apa pada angel? Usah. Berat ya. Irji ila rabbika, kembali ke Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku, umatmu bakal mampu sholat sebanyak itu. Maka Nabi balik. Ya beberapa kali negosiasi, akhirnya keputusannya hanya 5 waktu, sehari semalam. Tapi faktanya, walaupun hanya 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah, tapi angelnya tenanan. Masih banyak yang gak sholat. Betul? Betul? Masih banyak yang gak sholat. Coba pertanyaannya, kenapa orang Islam yang sudah tahu bahwa sholat itu wajib, tapi masih banyak yang gak sholat? Ayo. Apa karena caranya sulit? Karena lamanya? Ada sholat zuhur 2 jam baru kelar. Sok. Kalau main catur kelar 1 jam? Berat. Kenapa? Karena memang godaan terberat untuk beribadah, untuk menjadi hamba itu kan 2 macam. Godaan dari luar, minal jinnah tiwan nas, godaan setan, godaan memedi, genderuwo, DSB dan sebagainya. Dan yang kedua, godaan dari dalam, yaitu hawa nafsu. Nah, rahmatnya adalah beban kita untuk menghamba kepada Allah di bulan Ramadan sebenarnya lebih gampang, lebih ringan, enggak terlalu angel. Karena godaan yang satu diikat. Betul? Godaan yang paling bahaya bagi manusia itu selain hawa nafsu adalah kan setan. Yang ngegoda Nabi Adam, setan. Yang ngegoda Nabi Muhammad, setan. Yang goda Nabi Ibrahim, setan. Yang goda Nabi Musa, setan. Nah, si penggoda yang satu itu diikat sama Allah. Kalau kau jadikan alibi karena setan sehingga engkau nggak mau sholat, sekarang ngewayai ku ikat, waktunya setan ku belenggu. Ini rahmatnya. Idza dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, ku buka pintu surga, ku tutup pintu neraka, ku ikat setan. Ini rahmatnya. Kloset, benar kloset nggak? Kalau tutup apa tutup? Close. Kloset apa? Iya. Ini bulan Ramadan, mulai malam ini neraka tutup, warteg tutup besok, minggu baru buka setengah badan. Ini rahmatnya. Neraka ditutup, surga dibuka. Bulan lain dibuka dua-duanya. Yang mau ke surga ya monggo, yang mau ke neraka silakan. Betul? Tapi bulan ini yang mati jahat, yang mati maksiat, yang mati di bulan Ramadan penuh dengan kemaksiatan, neraka dipending. Siksaan tunda, delay. Ya. Entar lebaran baru dibejak. Ini rahmatnya. Dan yang kedua,
wa sulsilati syayatin. Godaan yang satu ku ikat, kata Allah, tinggal yang satu. Nah, jadi intinya kalau ada orang yang masih nggak sholat di bulan Ramadan, jangan nyalahin karena setannya tuh. Jadi nggak ada lagi setan. Kalau bulan Ramadan masih ada yang nggak puasa, bukan menyalahkan setannya, siapa? Lah dia itu setannya. Ada setan baru di bulan Ramadan. Ini rahmatnya. Jadi alangkah sayangnya jika rahmat ini kita tidak dapatkan di bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan nama lainnya adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Di mana di bulan ini dibuka luas ampunan. Allah membuka luas ampunannya. Allah nggak mandang mau ahli ibadah, mau ibadahnya pas-pasan, mau ibadahnya sekedarnya. Kalau dia betul-betul merendah di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Tuhan, Allah ampuni. Jadi walaupun kita semua bukan segetol ibadahnya seperti Pak Eko, sholat subuh sampai 3 rakaat, saking semangatnya, saking getolnya, ya gitu. Walaupun kita biasa saja, sholat doang, sunnahnya enggak usah pesimis. Walaupun kita sholat baca bentang-bentong, ayatnya cuma kuliah kulhu, enggak apa-apa. Rahmat Allah enggak pandang siapa dia. Dan Allah tidak akan mengampuni orang yang membanggakan diri di hadapan Tuhan. Apapun aspek yang membuat dia bangga di hadapan Allah. Jadi di sini rahmat Allah, kasih sayang Allah nggak pandang bulu. Maka merendahlah di hadapan Tuhan. Kita ini hina di hadapan Allah. Maka jika dia mengharapkan ampunan itu, Allah berikan ampunan. Mudah-mudahan kita dapatkan semua. Ketiga, bulan Ramadan merupakan syahrul ibadah. Di luar bulan Ramadan, ibadah kita Nabi ngasih tahu. Contoh, sholat qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ada takarannya. Sholat mayit, mengantarkan jenazah sampai menyolatkan. Man yatba'ul mayta hatta yusalla falahu qiratun. Pahalanya tertakar 1 qirat. Mislu Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Kalau mau menguburkan hatta tudfana falahu qiratani. Mengantarkan mayit sampai menguburkan pahalanya 2 qirat. 2 gunung Uhud. Tertakar. Tetapi tidak dengan puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana arzibi. Enggak tertakar. Seluruh amal anak Adam, kata Allah, itu baginya urusannya, illa siyam, kecuali puasa di bulan Ramadan. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, bagiku, wa ana arzibihi, dan Allah langsung yang memberikan berapa besar ganjarannya. Malaikat enggak tahu, Rasulullah enggak tahu, yang biasanya Nabi ngasih tahu pahala ini sebesar ini, salat ini sebesar ini, berjamaah 27, sendirian 1, dikasih tahu. Tapi untuk puasa, pahala ibadah puasa bulan Ramadan tidak ada yang tahu, sekalipun Rasulullah, sekalipun malaikat Jibril. Kenapa? Inilah spesialnya ibadah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menyanyiakan bulan Ramadan ini dengan tidak beribadah. Puasa kita jalankan, tarawih harus kita istiqomahkan, sedekah kita dawamkan, Al-Quran tentu kita khatamkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Ya. Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalahu qabla ay yaghfir lahu. Hina, cilaka, kata Rasulullah, orang yang dari awal masuk bulan Ramadan sampai akhirnya bulan Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan kepada kita semua lahir batin. Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Kita bisa selesaikan sampai sebulan penuh, baik puasa ataupun tarawih serta tadarus dan sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.